Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Sari, NIM A2010194, kelas C dari Media Pembelajaran Berbasis TIK. Saya akan membahas mengenai uang. Nah, apa sih itu uang? Adapun pengertian uang menurut para ahli, yaitu Irma Rahmawati, Antro Prajoyo, dan Tri Punawangsi. Dari kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa uang ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam melakukan kegiatan transaksi dan pembayaran utang. Nah, selanjutnya ada sejarah uang. Yang pertama adalah prabarter. Pada awal peradaban manusia, berbagai kebutuhan manusia dipenuhi secara individu atau mandiri, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, masing-masing manusia atau kelompok ini mendapatkan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan buah-buahan di sekitar mereka tinggal. Saat itu, kebutuhan manusia sangatlah sederhana, karenanya masing-masing dari mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kala itu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan ataupun jual beli. Manusia secara individu tergantung dengan alam. Mereka bukanlah makhluk hidup sosial karena tidak butuh bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, artinya masing-masing dari mereka itu menjadi produsen sekaligus konsumen. Yang kedua adalah masa barter. Lambat laut peradaban manusia ini semakin maju. Jumlah manusia semakin bertambah, interaksi pun semakin intens, dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan sendiri. Nah, di masa ini, manusia mulai bercocok tanam dan mulai berkembang dengan memanfaatkan berbagai cara dan alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini, manusia sudah menjadi makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Nah, lantas muncullah kegiatan saling tukar satu sama lain ini, yang saling membutuhkan. Misalnya, yang satu mempunyai ubi dan singkong. Mereka ingin membutuhkan sayuran, ya mereka menukar dengan orang yang membutuhkan ubi dan singkong tersebut. Yang ketiga yaitu uang barang. Lambat laun masa barter juga memiliki kelemahan, sehingga muncullah uang barang ini untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa itu. Nah, saat itu komoditi uang barang ini seperti teh, garam, tembakau, dan biji-bijian yang merupakan barang dasar yang hampir semua dimiliki oleh orang-orang. Selanjutnya itu adalah uang logam. Pada masa uang logam ini juga memiliki kelemahan. Nah, kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam itu bertambah, sementara jumlah logam mulia atau emas dan perak ini sangatlah terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir adalah uang kertas yang sampai saat ini masih digunakan. Namun juga ada kelemahan dari uang kertas ini, yaitu tidak terlalu aman apabila dibawa kemana-mana dalam jumlah yang besar atau banyak. Dan uang kertas ini sangat mudah dipalsukan. Yang selanjutnya adalah fungsi uang. Pada dasarnya, fungsi utama uang adalah sebagai alat perantara pertukaran suatu barang dengan barang lainnya yang nilainya dianggap sama. Penggunaan uang untuk menghindari sistem barter yang seringkali memenuhi kendala.
Pada zaman sekarang ini, fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli uang. Dalam hal ini, fungsi asli uang adalah fungsi yang mengacu pada tujuan utama diciptakannya uang. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar, yaitu fungsi uang yang menggantikan sistem barter sehingga proses transaksi berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Nah, ini contohnya. Si Yuni membutuhkan beras untuk dimasak sehingga dia tidak perlu mencari orang untuk melakukan barter sesuai dengan barang yang dibutuhkannya. Namun si Yuni cukup membeli beras dengan uang yang dimiliki. Nah, yang kedua ini adalah uang sebagai satuan hitung. Nah, ini menunjukkan nilai suatu barang atau jasa sehingga mempermudah proses pertukaran. Nah, contohnya nih, Abdullah membeli seekor kambing seharga 2 juta. Nah, sehingga dia melakukan pembayaran harga kambing itu ya sebesar 2 juta. Yang kedua adalah fungsi uang menurut fungsi turunan. Nah, selain sebagai alat pertukaran, uang memiliki berbagai fungsi lainnya, yaitu sebagai pembayaran yang sah, sebagai penimbun kekayaan, sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan, dan sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang terakhir sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, adapun syarat uang. Nah, tidak semua benda itu dapat dianggap sebagai uang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu benda agar dapat dianggap sebagai uang. Yang pertama yaitu adanya jaminan. Nah, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian dapat diterima secara umum. Nah, ya ini artinya kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, ataupun pembayaran hutang. Selanjutnya yaitu nilainya stabil. Nah, ini dapat diartikan nilai uang itu tidak naik turun atau fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Mudah disimpan. Nah, ini berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Nah, selanjutnya itu mudah dibawa. Nah, ini uang berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Kemudian tidak mudah rusak, artinya uang agar dapat bertahan untuk jangka yang waktu relatif lama. Kemudian yang terakhir ini mudah dibagi. Maksudnya, apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan saja, maka tidak kemungkinan kita untuk bertransaksi. Bayangkan kalau kamu ingin membeli baju seharga 80.000, namun pecahan nominal yang ada hanyalah 100.000 saja. Lalu bagaimana dengan uang kembaliannya? Nah, maka akan sulit jika tidak ada pecahan lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, adapun nilai uang. Nah, nilai uang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dilihat dari bahan pembuatannya, dan yang kedua dapat dilihat dari penggunaannya. Nah, nilai yang dilihat dari bahan pembuatannya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik uang ini adalah nilai uang berdasarkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan uang tersebut. Sebagai contoh, untuk membuat uang logam 100 perak diperlukan logam perak sebesar 1 gram, atau bisa kita sebut bahwa uang sebesar 100 perak sama dengan harga nilai 1 gram perak. Ini yang dimaksud dengan nilai intrinsik. Yang kedua adalah nilai nominal. Nah, nilai nominal uang adalah nilai yang tertera pada uang tersebut. Sebagai contoh adalah uang 100.000 tertulis
angka Rp100.000. Maksudnya dalam nilai nominal tersebut adalah nilai dari mata uang yang bersangkutan. Yang kedua dari penggunaan. Terdapat dua juga. Yang pertama adalah nilai internal. Dan nilai internal di sini maksudnya adalah kemampuan suatu mata uang bila ditukarkan dengan barang dengan lain. Nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang atau jasa. Contohnya, uang sebesar Rp200.000 dapat ditukarkan dengan 1 gram emas. Ini artinya nilai internal uang Rp200.000 adalah sebesar 1 gram emas. Yang kedua adalah nilai eksternal. Nah, nilai eksternal adalah kemampuan uang dalam negeri yang apabila dibandingkan dengan mata uang asing atau valuta asing. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan nilai eksternal uang adalah besarnya daya beli uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Ini lebih dikenal dengan istilah kurs. Contohnya, 100.000 mampu ditukarkan dengan 10 dolar Amerika, seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Any question, jika ada pertanyaan, tolong sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.